Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Lali Khoronida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait Indonesia masa demokrasi liberal dan terpimpin, serta isu yang terkait. Untuk materi pertama, yaitu mengenai politik masa demokrasi liberal dan terpimpin. Keputusan Konferensi Meja Bundar mengantar Indonesia masuk pada era demokrasi liberal yang berlangsung antara tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal dengan munculnya banyak partai politik dan penerapan kabinet parlementer. Beberapa peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi liberal dan terpimpin diantaranya yaitu sistem multi partai dan pemilihan umum tahun 1955, adanya kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, Dewan Konstitusi dan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, kemudian pembentukan beberapa majelis seperti MPRS, DPAS, DPRGR, Kabinet Karya, Fond Nasional, serta sistem ekonomi keuangan. Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal. Pergantian kabinet menjadi faktor kelemahan dalam pemerintahan. Beberapa partai cenderung saling menjatuhkan partai yang lain yang sedang berkuasa di parlemen dan saling mencari keuntungan untuk partainya. Berikut beberapa kabinet di masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Natsir pada September 1950 sampai April 1951. Muhammad Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri dan kabinetnya didominasi oleh orang Masyumi. DPR mulai tidak percaya karena kegagalan perundingan dengan Irian Barat. Tugasnya meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, konsultasi pemerintah, menyempurnakan organisasi militer, dan mengembangkan ekonomi. Kemudian yang kedua ada Kabinet Sukiman pada April 1951 sampai April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman sebagai Perdana Menteri, koalisi antara Partai Masyumi dan PNI. Kabinet Sukiman goyah ketika Menteri Luar Negeri Ahmad Subajo dan Duta Besar Amerika Mal Cochran menandatangani kesepakatan bantuan untuk ekonomi dan militer yang disebut dengan Mutual Security Act atau MSA. Hal ini mulai dianggap menyimpang dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kemudian ada Kabinet Wilopo pada April 1952 sampai Juli 1953. Perdana Menteri Wilopo yang memimpin kabinet ini dikenal sebagai Sekjen Kabinet atau Kabinet Kerja karena para menteri merupakan para ahli di bidangnya. Terdapat tugas dalam kabinet ini yaitu mempersiapkan pemilu untuk konstitusi DPR dan DPRD. Kabinet ini tergeser setelah peristiwa Tanjung Morawa. Kemudian ada Kabinet Ali Sastro Midjojo I pada Juli 1953 sampai Agustus 1955. Ali Sastro Midjojo menjabat sebagai Perdana Menteri dengan koalisi antara PNI dan NU. Ketika berkuasa terdapat pemelut dalam tubuh Angkatan Darat. Namun kabinet ini berhasil melaksanakan KAA pada tahun 1955 di Bandung dengan bertujuan menghimpun kekuatan negara-negara Asia dan Afrika. Kemudian Kabinet Burhanuddin Harahap pada Agustus 1955 sampai Maret 1956. Seperti lainnya, Baharudin Harahap adalah seorang Perdana Menteri pada masa ini. Diadakan pemilu 1955 dengan menunjukkan pada dunia internasional bahwa kehidupan demokrasi telah terlaksana. Kemudian adanya Kabinet Ali Sastro Midjojo II pada Maret 1956 sampai April 1957. Kabinet kembali dipimpin oleh Ali Sastro Midjojo dengan koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Terdapat pergolakan di beberapa daerah seperti tidak puasnya dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga membuat kabinet ini jatuh kembali. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda pada April 1957 sampai Juli 1959. Insinyur Haji Juanda menjabat Perdana Menteri dikenal dengan Kabinet Karya dan mempunyai program pancakarya yang diisi oleh para menteri sesuai di bidangnya. Masalah yang muncul adalah permulaan demokrasi liberal yaitu pemberontakan APRA dan pemberontakan Andi Aziz. Awal mula dari dikeluarkannya dekret presiden ini yaitu pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan anggota Dewan Konstitusi dengan tahapan pemilu kedua, lanjutan pemilu anggota DPR yang telah diadakan 29 September 1955. Konstitusi bertugas membuat undang-undang dasar untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara yang disusun pada Republik Indonesia Serikat. Muncul perdebatan antara anggota Dewan Konstitusi mengenai rencana penyusunan Undang-Undang Dasar yang akan berlaku di seluruh Indonesia dan merupakan dasar negara. Di tengah hal tersebut, Presiden Soekarno menawarkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah disetujui oleh Dewan Konstitusi mengadakan pemungutan suara pada 29 Maret 1959, tetapi tidak mencapai quorum yang pada akhirnya dianjurkan untuk rises. Melihat ada kemacetan dalam konstitusi, pimpinan Angkatan Darat Letnan Nasution melarang adanya kegiatan politik sejak 3 Juni 1959 atas nama pemerintah atau Perpu. Kegagalan ini membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yaitu 1. Kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, 2. Pembubaran Dewan Konstitusi, 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Penasihat Agung atau DPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
Lanjutkan presentasi dari Mbak Fatma. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fatma. Poin 4 yaitu demokrasi terpimpin. Sejak pengumuman dekret Presiden 1999, Republik Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diartikan sebagai kekuasaan negara berada di tangan rakyat, tapi dalam pelaksanaan terjadi perubahan karena Presiden memegang kekuasaan tertinggi dengan tujuan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dekret Presiden juga menjadi landasan di berbagai bidang politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Sebagai proyek mercusuar, Indonesia menyelenggarakan Games of New Emerging Ganevo Conference of the New Emerging Forces Ganevo tahun 1963 dan Asia Games. Selain itu dilakukan pembangunan Monas. Meski terselesaikan pada Orde Baru, kondisi semakin prihatinkan ditambah beberapa proyek menyebabkan instalasi berat. Poin A. Pembentukan MPRS. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 2/1959 dan diketuai oleh Khoirul Saleh. Anggotanya terdiri dari DPR 261 orang, dari daerah 94 orang, dan wakil golongan 200 orang. Dari 1960 sampai 1965 dilakukan 3 sidang oleh MPRS di Gedung Merdeka, Bandung. Sidang pertama 10 November sampai 7 Desember 1960. Poin B. Pembentukan DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3/1959. Keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai ketua. Tugas DPAS memberi jawaban atau pernyataan Presiden dan mengajukan urutan dari Presiden. Jumlah anggota 45 dari golongan politik, 8 wakil utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan karya. C. Pembentukan DPR GR. Setelah pengumuman Dekret Presiden 1999, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang diangkat Presiden berjumlah 283 orang. D. Pembentukan Kabinet Karya. Kabinet Karya dibentuk setelah Kabinet Juanda dibubarkan. Dalam kabinet ini Presiden menjabat sebagai Perdana Menteri. Tugas Kabinet Karya adalah untuk menstabilkan keamanan, perbaiki keadaan ekonomi terutama sandang dan pangan, berjuang merebut Irian Barat. E. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk sesuai ketetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 pada 30 Desember 1959 dengan tugas perjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita terkandung dalam UUD 1945 dan terdiri dari pusat serta daerah. F. Sistem ekonomi keuangan. Pembentukan Dewan Perancang Nasional memiliki tugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan nasional. Muhammad Yamin merupakan pimpinannya pada tahun 1963, diganti nama menjadi Bapenas yang dipimpin Soekarno sendiri. Poin 2, subbab 2, politik luar negeri dan kontroversi Malaysia. Dalam bidang politik, Indonesia selalu berpegang pada sikap bebas dan aktif, yang artinya tidak terikat pada blok timur dan barat. Indonesia dilaksanakan dalam bentuk diplomasi yang merupakan upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah berhubungan dengan negara lain secara damai. Menurut keputusan konferensi meja bundar, masalah Irian Barat akan dirundingkan kembali antara Indonesia dengan Belanda 1 tahun. Namun keduanya memiliki anggapan yang berbeda. Pada akhirnya Indonesia dan Belanda pada Maret 1950 membentuk komite bersama untuk memecahkan masalah, namun kenyataannya tetap tidak mendapatkan titik terang. Poin 2, subbab 3, kehidupan ekonomi dan sosial. Masa liberal, kondisi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya baik. Kegiatan pertanian dan perkebunan masih menjadi mata pencaharian utama. Pada 20 Maret 1950, melaksanakan pemotongan nilai uang karena hiperinflasi. Pemotongan dilakukan dengan memotong lembaran uang kertas menjadi 2 nilainya hingga setengah dari uang yang
gunting sekitar Rp250 ke atas. Pada bulan Mei 1956, pemerintah Republik Indonesia menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang berlaku pada 1956 sampai 1961 yang diperkirakan menelan hanya 112,5 miliar. Alasan dibuat RPLT adalah karena beberapa faktor seperti situasi kurang baik dalam bidang ekonomi dan politik. Politik kita bukanlah pertarungan antar amat beragama. Ini hanyalah persaingan orang-orang dengan berbagai preferensi politik belaka. Tujuannya pun bukan untuk saling mendominasi, melainkan untuk bersinergi. Bila satu kelompok menang, mereka harus menjalankan politik untuk kepentingan bersama, bukan sekedar untuk golongan mereka saja. Lebih penting lagi, politik mereka tidak akan merugikan atau menghancurkan kelompok lain. Politik itu untuk membangun negara, menjadikan lebih baik. Semua pihak harus menikmati hasilnya. Itulah yang dipesankan oleh Presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.